Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Marga Mulia. Nah, boleh ditulis langsung, Neng, itu absennya di chat sambil menunggu teman-teman Jatisari. Saya masih kontak ini sih, Desrianti. Jadi kalau udah, Bu Ella mangga mau dimulai. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kasih. semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semangat. Semangat terus ya untuk belajarnya tiap pagi ini, tiap pagi-pagi berikutnya, tiap hari berikut-berikutnya. Yang baru datang 3 orang ya. Ya, Bu. Ibu, Masih kan? bersiap-siap. Hari ini kita masih lanjut di dialog kemarin ya. Kenapa? Karena belum selesai di bagian 1. Tapi kemarin Jatisari tidak terlibat karena mungkin jaringannya ya. Jadi cuman kita aja yang ada diskusi naskah drama. Sudah dibaca-baca lagi naskah dramanya? Gak dibaca ya di rumah? Belum dibaca lagi? Ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai lagi aja. Dibuka lagi eh, naskah dramanya. Dibuka lagi naskah dramanya. Kemarin sampai ingat ya, untuk naskah drama, naben teksnya tidak usah dibacakan. Kemarin nyampe mana ya? Semua aktor mematung ya. Dari situ ya. Bertiga orang tapi nggak apa-apa lah. Ibu yang baca dulu aja ya. Waktu terakhir terakhir kemarin itu sampai, ayo ceritakan keresahan kita. Cepat ceritakan. Semua aktor mematung. Bunyi suara pabrik mengiringi pelan-pelan. Masa lalu tidak pernah mendengar tangisan sungai. Tapi hari ini, tangisannya lantang. Manusia 1, tangisan sungai bukan hanya sungai yang menangis, tapi ikan juga menangis hingga mati. Yuk, siapa yang mau jadi manusia 1 lagi? Febi, nanti ibu manusia 4 boleh. Sambil nunggu Jatisari, kita berdialog. Udah ketemu kalimatnya? Halaman halaman berapa ya? 5 ya. Halaman 5. Manusia 1 siapa? Febi atau Ya, Bu. siapa? Ya, oke. Manusia 2
Aku buat. Ya, manusia 3, manusia 3 udah ya. Ibu manusia 4 ya. Iya, Bu. Oke, siap. 1, 2, 3, action. Manusia satu, apakah mereka sudah tidak berumah untuk hidup? Rumah mereka menjadi pembunuh. Aliran-aliran yang mati. Mati dengan cara terpaksa. Bukan terpaksa, tapi dipaksa oleh mereka. Ini sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Ayo bergerak, ayo. Nanti baca dulu. Perlahan-lahan aktor manusia membuka ember di kepala. Musik kaos berbunyi dengan sangat ribut, bercampur bunyi-bunyian mesin pabrik semakin keras. Semua aktor langsung melihat ke penonton dengan aneh. Lalu aktor menampakkan bermacam-macam karakter mukanya. Manusia 1, Aliran-aliran yang menyesakkan dada. Aliran-aliran yang membunuh. Aliran-aliran yang menikam. aliran-aliran paling buruk perangainya. Semua aktor manusia menduduki ember yang di kepala, membentuk komposisi berbaris berbanja. Lampu berwarna merah menyinari 4 aktor manusia. Video sungai saat senja tiba-tiba hidup, muncul di belakang layar. Mata air sungai kering. Kering bagai kemarau. Apakah kita tidak menangis saja? Tidak, kita telat untuk menangis. Apakah kita orang sungai? Kita orang yang membutuhkan sungai. Tapi mereka tidak membutuhkannya. Ya, mereka hanya memanfaatkan saja. Lampu mati. Mereka ketakutan dan keluar panggung. Masuk Tuan Kadi berpakaian menyerupai raja. Ia menuju ke tengah panggung dengan membawa buntalan kain yang berisikan buku-buku lama dan langsung membuka di tengah panggung tersebut. Siapa yang menjadi Tuan Kadi? Ibu aja ya. Siapa? Siapa? Ayo, cung, 1, 2, 3. Yang jadi Tuan Kadi? Oke, sip. Aku yang paling berhak marah kepada siapa saja, baik kepada buaya, gajah, atau raja segala penguasa. Sebab segala seluk-beluk beserta keamanan sungai aku tahu. Dan lebih tahu. Bukan Dan membuka lebih buku dan 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 lebih tahu lagi kalau yang memperkosa sungai itu para pembuang limbah. Itu hanya bumbu bicara. Ah, sudahlah, tak perlu diteruskan. Nanti bertambah panjang racau sandiwara ini. Pada suatu ketika mereka datang menemui saya, bahkan membawa saya berjalan menyusuri sungai hingga sampai ke muara, hampir dekat selat. Mereka menawarkan berbagai macam cara supaya saya bisa memberitahu bagaimana cara memujuk orang yang tinggal di tepian sungai untuk marah dan melarang melihat sungai lagi. Tapi saya tahu hal itu taktik, pasti hanya untuk berlindung dari kesalahan mereka. Wah, waktunya sampai. Sudah terlambat, 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 terlambat. ya, Tuan Kadi keluar panggung. Lampu temaram. Musik biola meleking menakutkan bermula dari nada E. Masuk orang berkacamata dan memakai tanjak di kepala, dasi di lehernya sambil mendorong kursi di sela-sela jaring, jala, luka, dan joran panci. Yang berada di dalam panggung tersebut lalu mereka membuat komposisi seperti para pejabat yang sedang rapat di tengah-tengah panggung. Sambil tertawa terbahak-bahak dan terhenti ketika orang tua masuk ke dalam panggung.
Bersamaan kejadian tersebut, orang berkacamata hanya berbisik, lalu membentuk komposisi persis seperti orang yang rapat dinas. Muncul orang tua dari sudut kanan panggung membawa jala yang penuh dengan sampah menuju ke pelataran sebelah kiri panggung dan berdiri. Cahaya lampu berbentuk bulat di titik pelataran tepat pada tubuh orang tua itu, lalu berkata, siapa yang menjadi orang tua? Bu. Ya, boleh. Beginilah kisah perjalanan tentang hidup yang tak terukur. Tapi ini bukan tiba-tiba membuat kita bersabar untuk merasakan nyaman dalam menjalani kehidupan. Di tepian sungai jantan, tak ada guna untuk menangis. Air mata sudah senja, tak mungkin mengulang kembali menjadi siang benderang. Lihatlah mereka. Itulah yang membekas di hati, membuat luluh lantah hingga gubuk-gubuk tua aku dirobohkan dan periuk tidak lagi berisi. Tungku dapur pun tak berasap, bahkan bencana batin terus mengusik lamunan. Ini celaka, ini benar-benar celaka. Di mana letak kemanusiaan? Orang berkacamata mulai ribut dengan berbagai gaya komposisi dan berbicara dengan lantang. Ini ada 3 orang berkacamata. Yang berkacamata satu, siapa? Tapi Selfie, oke. Yang dua, Citra, Bu. Citra, boleh. Yang ketiganya boleh, Baby. Ya, Bu. Nah, beritahu kepada seluruh warga kampung ini, kita akan mencari tanah untuk dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dengan syarat tanahnya harus di tepi sungai, agar mudah masuk kapal-kapal pembawa barang singgah di pelabuhan kita nanti. Kalau ini aku setuju, Pak. Jangan setuju-setuju, nanti warga mengamuk macam mana. Mengamuk kenapa pula? Kan niat kita baik untuk membuka lapangan kerja masyarakat setempat. Itu pun kalau mereka mau menjual tanah di tepian sungai jantan itu. Kita sebaiknya menanam prinsip untuk kenyamanan dan ketaatan sungai ini, ketertiban sungai ini, tan- tanpa dan mengganggu kenyamanan mereka. Apalah arti sebuah sawit kalau mengotorkan sungai? Ah, jangan nak, berdalih pula manusia. Mengaku ini manusia bermuka dua, pura-pura membela. Tahu gak, hidup ini selalu tenggelam dalam kesia-siaan untuk menentukan hidup masing-masing. Menggunakan topeng hanya untuk membuat tertinggal jauh dari dunia tipu-tipu. Lihatlah tubuh-tubuh mereka yang gempal dan kurus selalu bermenung di pinggir sungai, sebab tak ada yang dihasilkan. Sungai telah mengutuk manusia. Mereka hanya mengadu kepada kekosongan belaka. Ini bukan sungai yang mengutuk manusia, tapi manusia sendiri yang sungai. Sudahlah, kita orang yang berpuasa. Kenapa harus memikirkan hal yang tidak penting? Oke lah, kita cuci tangan saja. Kalau mereka kalau mereka demonstrasi bagaimana? Kasih saja uang, karena uang bisa mengubah segalanya. Sudahlah. Memang semudah itukah? Sangat mudah, tinggal transfer pakai. Pasti akan sampai. Jangan singkat padat pemikirannya. Apakah mereka mata duitan? Kita harus menyusun strategi yang matang, tidak hanya asal-asalan saja. Mereka memang menanti uang kita, percayalah. Jangan dikira mereka mau menelan bulat-bulat pembicaraan kita. Mereka juga orang berpendidikan, bahkan anak-anak mereka sekolah di luar negeri. Alah, namanya saja luar negeri, tapi pemikiran masing-masing kosong. Contoh saja sungai ini dibiarkan begitu saja. Jadi sudahlah kita lakukan saja sesuai tujuan utama. Tapi jangan tergopoh-gopoh dulu. Betul. Nanti menepuk air dulang, terpercik muka sendiri. Menurut firasat saya, masalah ini selesai dengan uang kita. Saya yakin betul orang orang
tepian sungai itu bukan ada yang kayak guys pagi makan pagi, guys petang makan petang. Tak mungkin pula rasanya menolak, meskipun ini ya yang sulit untuk mereka. Tapi kalau sudah masalah duit yang masuk, hijaulah mata mereka. Itu. Kenapa kalian tertawa mengejek? Sedikit mengejek agar buat perundungan. Memang duet dapat mengubah segala hal. Kemudian efek kita apa? Jika hal ini tidak berhasil, lalu kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Pasti peristiwa ini menjadi pencemaran nama kita. Wah, sudah jauh pemikiranmu. Apa hak yang berwenang? Hanya untuk menangkap yang belum jelas begitu? Tentu tidak seperti itu, kan? Ini hanya perkara sungai Bung. Tidak jauh ke sana, bukan korupsi atau mencuri. Ini masalah tanah tetap tepi sungai. Tahukah sungai? Kalau tak tahu sungai, sini saya tunjukkan. Setelah sampai di sungai, langsung terjun ke dalam. Disitulah kita akan mendengar suara orang dalam neraka. Sip, kalau macam itu. Yoklah, gas. Yoklah kita gas. Gas. Jangan gas-gas, nanti terbabas. Semua aktor berkacamata tertawa sejadi-jadinya dan langsung keluar panggung. Itu sudah bagian 1 selesai ya. Babak 1 itu ceritanya, babak 1 sudah selesai. Nah, jadi naskah drama itu ada babaknya, sudah terlihat, sudah kebayang ada babaknya, ada masuk orang tua, ada masuk tuan keladi, ada masuk manusia-manusia, ada masuk orang berkacamata. Itu ada pergantian pemain, ada pergantian karakter. Jatisari baru masuk ini. Assalamualaikum Jatisari. Suaranya tidak ada ya Jatisari. Masih di mute. Ya gitu ya. Dari naskah, kalau kita bayangkan latar dari naskah drama ini di manakah? Ada yang tahu? Latarnya, tempat kejadiannya, naskah drama ini ada di mana? Sungai. Ya, di tepian sungai ya, betul. Di tepian sungai. Terjadi apa di tepian sungai? Terjadi pencemaran sampah. Ya, betul. Ada terjadi pencemaran sampah di sungai itu ya. Tapi di sini ada karakter positif dan karakter negatif ya. Ya. Karakter positif itu yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu sangat menyayangkan terhadap sungai. Sedangkan yang karakter negatifnya adalah orang yang berkacamata yang seperti pejabat-pejabat tadi berdasi ya. Pejabat-pejabat berdasi yang ingin mencemari lingkungan, ingin menghancurkan sungai di situ. Terus ada orang tua dan tuan kadi yang menjadi karakter kalau orang tua yang jadi karakter bijak di sini ya. Jatisari sudah siap? Sudah siap ya, siap ya. Siap belajar lah. Ya. Oh. Kemarin
Kemarin yang Jatisari sempat tidak masuk lagi, masuk kelas lagi ya, karena jaringannya ya. Beres. Iya. 11. Sudah 11. dibaca naskah dramanya yang Ibu kirim di grup? 11. Kurang mah. Sudah. Kamu beresin Boleh ya. aja. Sekarang giliran Jatisari. Coba dibuka naskah drama yang Ibu kirim. Coba dibuka di grup. Di grup ada ya, sayang? Yang kemarin, Bu. Iya, yang kemarin Air Mata Senja. Naskah drama Air Mata Senja. Karya Johnny Hendry. Ini ada berapa pemain? Coba. Ada 10 pemain ya. Ada orang tua, pemain 1, istri orang tua, tuan kadi, orang berkacamata 3 pemain, dan manusia 4 pemain. Oke. Ibu bacakan ya untuk Jatisari kemarin karena tidak hadir sepenuhnya, maka kita mengulang ke bagian 1. Boleh SMK Marga Mulia boleh menyimak ya. Oke. Ini ada beberapa Nebenteks. Nebenteks ini yang Ibu garis miring ya. Yang garis miring itu Nebenteks. Nebenteks itu kalau di panggung tidak usah dibacakan sebenarnya. Karena itu realnya akan terbentuk dengan gerak, terbentuk dengan latar, terbentuk dengan gaya. Jadi sebenarnya ini tidak usah dibacakan, tapi karena ini tidak di panggung, maka Ibu yang akan bacakan Nebenteks-nya. Nanti kalian yang akan membaca dialognya ya. Oke. Bagian 1. Keributan suara orang-orang kampung. Dari luar panggung terdengar memanggil-manggil sambil berkata, "Sungai menyulap mata kita, menjadi limbah-limbah. Kemudian kita tenggelam hingga sampai ke dada, lalu menjadikan air mata senja. Kemudian lampu perlahan-lahan hidup, dan seketika itu terlihat jaring, jala, pancing, luka, dan pelantaran tempat orang mandi di tepian sungai. Semuanya hanya tersangkut sampah-sampah plastik. Di pelataran itu terlihat orang tua separuh baya sekitar 60 tahun umurnya, sedang memperbaiki jala yang penuh sampah. Siapa yang mau jadi orang tua? Dong. Siapa yang mau jadi orang tua untuk dialog orang tua SMK Jatisari? Imas. Imas, ada Imas. Desuryanti. Oh ya udah. Oke. Desuryanti sebagai orang tua. Yang dari air adalah Ya, dunia, bukan, Bu? ya betul. Air adalah dunia hidup kita, tapi kali ini aneh bin ajaib selalu saja datang hingga sini dan diisi membuang puntung rokok. Kalau Ya, kamu sudah nah, ditebak, wait. Yang membuang puntung rokok yang dalam kurungnya tidak usah dibaca ya. Langsung ke itu. Ya, kalau kayu. sudah ditebak, tak ada lagi penyangga air. Alamatlah kita kembali ke zaman Nabi Nuh atau air akan menjadi dangkal. Sudahlah dangkal, penuh pencemaran, tak ada bisa hidup di sungai ini. Setelah itu, ekosistem perairan pun terganggu, habitat seperti ikan akan habis. Tembok ini sampah yang banyak, air pun
menemaninya. Apalagi ikan-ikan sudah punah, dulu minum air sungai, sekarang air galon. Air galon. Nase badan, nase. Kalau mengeluh dalam hati, buat tambah serasa dekat dengan mati. Lampu padam seketika, kemudian hidup kembali. Gelap, 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 terlalu gelap mata ini. Orang-orang kampung mulai memenuhi panggung sambil marah-marah yang tidak jelas. Lewati jaring, jala luka, dan pancing. Kemudian keluar kembali dan orang tua itu keluar panggung juga dalam keadaan ketakutan. Tidak lama kemudian, muncul manusia-manusia bertutup kepalanya menggunakan ember plastik sambil membaca bait kata-kata ini. Senja menangis sayup-sayup di permukaan air. Yang terlihat hanya sebuah kertas berkilau. Kepala-kepala hanya riuh oleh ember yang kosong. Kita semua hanya gamang oleh kota-kota. Sungai kalah, sungai kalah. Air mata senja sudah tak berguna. Air mata senja sudah tak berguna. Setelah membaca bait kata-kata, aktor manusia-manusia membuat komposisi seperti orang ketakutan dan tidak saling bertindih. Siapa yang jadi manusia 1, 2, 3, dan 4? Oke, manusia 1. Manusia 2. Yang cowoknya manusia 2. Siapa? Sahrul? Sahrul? Arul? Mana Arul? Siapa? Ujang? Manusia 2. Kika boleh. Kika manusia 2. Kika manusia 2. Manusia 3. Siska. Oke, Siska. Manusia 4. Laki-laki lagi. Siapa laki-laki lagi? Siapa? Sahrul. Oke. Jadi kita mulai. 1, 2, 3, action. Manusia 1. Ya. Aku belum mau mati. Aku belum mau mati, apalagi haus di sungai ini. Belum saatnya, belum saatnya. Kenapa kehausan mempercepat kerongkongan? Prabu manusia 2. Manusia 2. Kika manusia 2. Kika manusia 2. Ibu Penopi, Bu. Ya? Ya, sama Nopi ya, boleh. Ya, begitulah air di sungai ini tidak pernah bisa melepaskan dahaga karena kita tidak bisa minum di dalamnya. Sahrul. Manusia 3, Sahrul, mengapa kita membiarkan sampah itu terbuang? Membiarkan sampah itu terbuang dan lalu mencurahkan minyak sawit ke dalam sungai. Kenapa para pekerja industri tidak pernah menyumbang untuk kampung-kampung kita? Memukul ember di kepala masing-masing manusia. Manusia 4. Masing-masing. Manusia 4. Ya, manusia 4. Siapa manusia 4 ya? Tadi siapa sih? Siska, oke, Siska. Anehnya, kenapa kita sudah meninggalkan sungai
Manusia satu. Satu. Kenapa harus begitu? Sungai ini sudah lama dilupakan. Bukannya kita semua sudah kalah dari kota? Sudah kalah dari kota. Ya. Manusia dua. Ya itu masalah mereka, bukan kita. Kita semua hanya rakyat yang membutuhkan air. Ini adalah sebuah rasa sakit yang nyata sebab kita tidak bisa bertahan dan menahan mendekat ke tempat pelantaran. Jangan mendekat ke situ. Ya. Ini Allah. Ya. Jangan mendekat ke situ. Jadi manusia 1, 2, 2 dan 4 langsung bergabung ya. Jangan mendekat ke situ. Jangan Ini Bu mendekat udah. ke situ. Ya, gitu. Oke, manusia 3. Ini ada di layar juga ya. Besarin, Bu. Ya, Kelihatan, Bu. segini. Nah, itu Bu gitu. Ya Bu gitu. Salam. Pak manusia ketiga. Tiga dulu. Kenapa? Kenapa? Bukankah kita sama-sama gelap dalam melihat? Siapa? Gelap adalah lambang kematian untuk terang. Berarti kita ingin melambangkan sebuah kematian atau sebuah hutan terhadap lingkungan. Tuh, aku malu. Ini sebuah kegelapan sebenarnya dan akan memutuskan tujuan. Sebenarnya apa yang dibicarakan ini seperti menceritakan masa lalu yang dilupakan. Semua telah lupa kepada peradaban. Jangan ceritakan masa lalu, jangan. Masa lalu menakutkan. Kita semua perlu tahu tentang peradaban masa lalu. Sebenarnya tuan-tuan semua sudah tahu. Ayo ceritakan keresahan kita sambil tertawa dan Cepat ceritakan. Apa hijrah jeung opa cepet ceritakan cenah. Kok atuh mah ayo bareng. Semua aktor mematung. Bunyi suara pabrik mengiringi pelan-pelan. Manusia 4. pelan-pelan. Masa lalu tidak pernah mendengar tangisan sungai, tapi hari ini tangisannya lantang. Oke. Masuk lagi manusia 1. Tangisan sungai. Bukankah hanya sungai yang menangis, tapi ikan juga menangis hingga mati. Apakah mereka sudah tidak berumah untuk hidup? Rumah mereka menjadi pembunuh. Rumah mereka menjadi pembunuh. Aliran-aliran yang Mati dengan cara terpaksa? Bukan terpaksa, tapi dipaksa oleh mereka. Ini semua yang mengerikan bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Ayo bergerak, ayo. Perlahan-lahan aktor manusia membuka ember di kepala. Musik kaos berbunyi dengan sangat ribut, bercampur bunyi-bunyian mesin pabrik semakin keras. Semua aktor langsung melihat ke penonton dengan aneh.
Lalu aktor menampakkan bermacam-macam karakter mukanya. Manusia 1. Aliran-aliran yang menyesakkan dada. Aliran-aliran yang puluh. Nun. Aliran-aliran yang menikah. Aliran-aliran paling buruk perangainya. Semua aktor manusia menduduki ember yang di kepala. Membentuk komposisi berbaris, berbanjar, lampu berwarna merah menyinari 4 aktor manusia. Video sungai saat senja tiba-tiba hidup, muncul di belakang layar. Manusia 4. Mata air sungai kering. Kering bagai kemarau. Apakah kita tidak menangis saja? Tidak, kita telat untuk menangis. Apakah kita orang sungai? Kita orang yang membutuhkan sungai. Tilu? Tapi mereka tidak membutuhkannya. Ya, mereka hanya memanfaatkan saja. Lampu mati. Mereka ketakutan dan keluar panggung. Masuk Tuan Kadi berpakaian menyerupai raja. Ia menuju ke tengah panggung dengan membawa buntalan kain yang berisikan buku-buku lama dan langsung membuka di tengah panggung. Siapa yang menjadi Tuan Kadi? Tuan Kadi. Cowok atau perempuan, Bu? Hah? Sama cowok atau sama perempuan? Ya boleh, nggak apa-apa. Sama perempuan juga nggak apa-apa. Aku yang paling berhak pada siapa saja, baik kepada buaya, gajah, atau raja segala penguasa. Sebab segala seluk-beluk beserta keamanan sungai aku tahu. Dan lebih tahu lagi kalau yang sungai itu para pembuang limbah. Itu hanya bumbu bicara. Sudahlah. Tak perlu diteruskan, nanti betapa panjang racauan sandiwara ini. Pada suatu ketika mereka datang menemui saya, bahkan membawa saya berjalan menyusuri sungai hingga sampai ke muara. Hampir dekat sholat, mereka menawarkan berbagai macam cara supaya saya bisa memberitahu bagaimana cara memujuk orang yang tinggal di tepian sungai untuk tidak marah dan melarang melihat sungai lagi. Tapi saya tahu hal itu pasti hanya untuk berlindung dari kesalahan mereka. Wah, waktunya sampai. Sudah terlambat. Oke. Tuan Kadi keluar panggung. Lampu temaram. Musik biola meleking menakutkan bermula dari nada E. Masuk orang berkacamata dan memakai tanjak di kepala. Dasi di lehernya sambil mendorong kursi di sela-sela jaring, jala luka dan joran pancing. Yang berada di dalam panggung tersebut lalu mereka membuat komposisi seperti para pejabat yang sedang rapat di tengah-tengah panggung. Sambil tertawa terbahak-bahak. Dan terhenti ketika orang tua masuk ke dalam panggung. Bersamaan kejadian tersebut, orang berkacamata hanya berbisik, lalu membentuk komposisi persis seperti orang yang rapat dinas. Muncul orang tua dari sudut kanan panggung membawa jala yang penuh dengan sampah menuju pelataran sebelah kiri panggung dan berdiri. Cahaya lampu berbentuk bulat di titik pelataran, tepat pada tubuh orang tua itu lalu berkata, siapa yang menjadi orang tua? Suryanti. Oke. Tadi ya De Suryanti ya? Oke. Inilah kisah perjalanan tentang hidup yang tidak terukur. Tapi ini bukan tiba-tiba membuat kita bersabar atau merasakan nyaman dalam menjalani kehidupan di tepi sungai Banten. Tak ada guna yang menangis. Air mata sudah senja, tak mungkin mengulang kembali menjadi siang benderang. Lihatlah mereka. Itulah yang membekas di hati.
Membuat hulu lantai hingga gubuk-gubuk tua aku dirobohkan oleh serius tidak lagi berisi. Tungku dapurku tidak berasap, bahkan bencana batin terus mengusik bangunan. Ini celaka, ini benar-benar celaka. Di mana letak kemanusiaan? Orang berkacamata mulai ribut dengan berbagai gaya, komposisi, dan berbicara dengan lantang. Siapa yang mau jadi orang berkacamata satu? Laki-laki siapa? Yang belum baca? Kika. Oke, Kika. Boleh, Kika. Yang berkacamata dua siapa? Adli, Adli. Oke, Adli. Yang tiga? Astri, Astri. Oke. 1, 2, 3, action. Kacamata satu. Nah, beritahu kepada seluruh warga kampung ini kita akan mencari tanah untuk dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dengan syarat tanahnya harus di tepi sungai agar mudah masuk kapal-kapal pembawa barang. 3, di pelabuhan kita nanti berjalan mendorong kursi. Ya, gak usah dibaca itunya. Langsung ke orang kacamata dua. Kalau ini aku setuju, Wak. Astri. Jangan setuju, nanti warga mengamuk macam-macam. 2, Adli. Mengamuk kenapa pula? Kan niat kita baik untuk membuka lapangan kerja masyarakat setempat. Itu pun kalau mereka mau menjual tanah di tepian sungai dan tempat itu. Sebaiknya mendalam prinsip untuk sungai ini tanpa penyaluran mereka, maka artinya sebuah sawit Jangan berdalih pula manusia mengaku ini manusia bermuka dua, pura-pura membela. Tahu gak? Hidup ini selalu tenggelam dalam kesia-sia untuk menentukan hidup masing-masing. Menggunakan topeng hanya untuk membuat tertinggal jauh dari dunia tipu-tipu. Oke, berkacamata 3. Lihatlah. di pinggir sungai sebab keadaan mereka hanya mengadu kepada Oke lah, kita cuci tangan saja. ini bukan Ini bukan sungai yang Mengutuk manusia. ya, tapi manusia sendiri yang mengutuk sungai. Sudahlah, kita orang yang berkuasa, kenapa harus memikirkan hal yang tidak penting? Itu. Kasih saja uang karena. Oke lah. Oh, oke lah, kita cuci tangan saja. Kalau mereka demonstrasi bagaimana? Sudahlah. Kasih saja uang. Tidak. Kasih saja uang karena uang bisa mengubah segalanya. Sudahlah. Memang semudah itu, Pak. Sangat mudah, tinggal transfer aja pasti akan sampai. Jangan singkatkan pemikirannya apakah mereka mata duitan. Kita harus menyusun strategi yang matang, tidak hanya asal-asal saja. Oke. Kacamata 1.
memang nanti uang kita kayak jangan dikira mereka mau menelan bulat-bulat pembicaraan kita. Mereka juga orang berpendidikan, bahkan anak-anak mereka sekolah di luar negeri. Jadi saudara kita lakukan saja sesuai tujuan utama atau lanjut ke hukum. Tapi jangan berbohong dulu. Betul. 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 Nanti. Ya, bentar. Betul nanti air doang. Oke. Karena kita sudah jam 8 ternyata asik membaca naskah drama. Kita lanjut lagi di minggu depan ya. Adik-adik. Alhamdulillah. Nah, dibaca lagi naskah-naskah drama, cerpen-cerpennya ya yang dari ibu itu melatih kalian untuk respon membaca lagi ya. Oke, Ibu akan akhiri kelas hari ini, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Tetap semangat untuk belajar supaya cita-cita kalian tercapai, supaya kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan semua orang lain ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.